Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Muhammad Syahrizal, dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Banda Aceh, Aceh. Bapak Ibu semua, video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT Sertifikasi Dosen pada tahun 2024. Dalam video ini, saya akan menyajikan metode pengajaran yang saya lakukan pada salah satu MK di Program Studi Ekonomi Islam, yaitu mata kuliah Manajemen Industri Halal. Mata kuliah ini dilakukan dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau yang disingkat dengan DIA. Dan mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 7 yang diambil oleh mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam yang ingin mengambil konsentrasi manajemen bisnis Islam, dan ini merupakan mata kuliah pilihan wajib bagi mereka. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami ilmu tentang analisa manajemen industri halal. Mahasiswa juga mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan analisis terhadap informasi dan data yang didapat, terutama terkait dengan industri halal. Dan juga mahasiswa menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, dan inovatif, serta sistematis dalam berkecimpung di dunia akademik maupun non-akademik. Adapun dari aspek penilaian, ada 3 aspek. Yang pertama, dari tugas dan kuis berbobot 40%, ujian tengah semester atau UTS sebanyak 30%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Mata kuliah ini sama seperti mata kuliah yang ada di program studi ekonomi Islam, yakni berlangsung selama 16 pertemuan. Dan di setiap pertemuan terdapat berbagai pembahasan yang kita sajikan kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, mahasiswa akan diperkenalkan dengan mata kuliah ini. Seperti halnya memberikan RPS kepada mahasiswa, membuat kesepakatan dalam kontrak perkuliahan, dan juga memberikan gambaran ruang lingkup dari mata kuliah ini dan apa yang akan mereka pelajari selama 16 pertemuan nanti. Di pertemuan yang kedua, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan landasan hukum syar'i dan juga hukum positif. Di pertemuan ketiga, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan faktor-faktor halal haram pada produk konsumsi. Dan di pertemuan keempat terkait dengan perkembangan industri halal di Indonesia, sekaligus terkait dengan strategi pengembangan industri halal. Dan di pertemuan kelima, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan potensi dan pengembangan industri halal di Indonesia. Adapun di pertemuan keenam, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan pilar dan infrastruktur industri halal. Di sini mencakup pilar pendukung industri halal, dukungan pemerintah, dan juga sumber daya manusia. Dan di pertemuan ke-7, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan kawasan dari industri halal. Dan di pertemuan ke-8, mahasiswa akan diuji kembali terkait dengan pertemuan yang telah dilaluinya pada pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 dalam ujian tengah semester. Bapak Ibu semuanya, di pertemuan 9 setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan edukasi dan promosi halal. Di pertemuan ke-10 terkait dengan kebutuhan SDM pada industri halal. Dan di pertemuan ke-11 terkait dengan sistem dan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan, dan juga kosmetik. Di pertemuan ke-12 masih melanjutkan pembahasan pada pertemuan ke-11 terkait dengan sistem dan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa akan diajarkan terkait dengan sektor industri prioritas pangan, farmasi, pariwisata, busana, media, dan rekreasi. Dan pembahasan ini juga akan dilanjutkan pada pertemuan ke-14. Dan di pertemuan ke-15 mahasiswa akan diajarkan terkait dengan pembiayaan dan layanan jasa keuangan, karena kita semua tahu bahwa tanpa adanya pembiayaan dan layanan jasa keuangan, maka
industri halal tidak dapat berjalan ya sebagaimana yang diharapkan. Dan di pertemuan terakhir, yakni di pertemuan ke-16, mahasiswa akan kembali diuji ya terhadap apa yang telah dia pelajari pada pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Dan berikut video pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Manajemen Industri Halal di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala, Banda Aceh, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Dan seperti biasanya, kita setiap pekan itu pasti ada satu pembahasan yang memang harus kita bahas ya, seperti RPS yang telah saya bagikan ke kalian semua. Dan di kesempatan kali ini, di pertemuan ketiga, di mata kuliah Manajemen Industri Halal, kita akan berbicara berkaitan dengan hakikat halal dan haram pada konsumsi. Dan ini penting banget untuk kita ketahui. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, agar perjumpaan kita di siang hari ini diberkahi, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Ya, berdoa dalam hati masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Amin. Oke, adik-adik mahasiswa semua ya. Sebelum kita masuk untuk membahas terkait dengan hakikat halal dan haram, ya, kita akan coba lihat dulu apa aja yang akan menjadi pembahasan kita di siang hari ini. Dan di siang hari ini nggak banyak ya, kita hanya melihat dari faktor halal haram pada produk ya, dan juga isu kontemporer. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan faktor-faktor halal dan haram pada produk dan juga isu kontemporer berupa case study ini, kita akan coba melihat dulu ya materi minggu lalu. Kita bahas terkait apa? Ada yang ingat nggak? Nah, tentang apa? Ya, benar ya. Kita berbicara terkait dengan hukum syar'i dan juga hukum positif. Nah, di sini saya sudah merangkumkan dari pertemuan kita yang lalu ya, bahwa hukum syar'i ini terkait halal dan haram bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, sama seperti berbagai aspek perilaku manusia itu ya. Kalau memang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis, maka kita merujuk kembali pada qiyas dan ijma. Itu untuk menyikapi isu-isu yang terjadi saat ini tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau hukum positif ya, karena kita adalah negara hukum, punya konstitusi negara yang mengakui atau menjamin religiositas kita dalam menjalankan aktivitas kita ya. Jadi berkaitan dengan halal dan haramnya itu untuk saat ini itu ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Itu tentang jaminan produk halal ya. Seperti yang kita diskusi pada pekan lalu, bahwa setiap produk itu yang beredar itu memang harus ada halalnya. Target awalnya itu 17 Oktober 2024. Tahun ini harus semua ada wajib sertifikasi halal, tapi diundur. Nah, ya, itu dari mana? Itu amanah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya itu kalau hukum syar'i ini bertindak sebagai rambu-rambu pola konsumsi yang baik, khususnya kita sebagai konsumen muslim. Ya, kalau hukum positif itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Dengan kata lain, itu untuk memberikan yang namanya perlindungan terhadap konsumen, khususnya muslim. Ya, kita anggap udah clear kita bahas pada pekan lalu. Ya, jadi kita akan bahas terkait dengan ini tadi ya. Jadi ada dua ini. Oke. Kita coba lihat ya. Nah, pada dasarnya ya, faktor halal dan haram pada produk ini itu ada eksternal dan ada internal. Nah, paling mudah untuk kita hindari itu pada eksternal. Hasil kejahatan tercampur materi dengan yang haram. Kalau hasil kejahatan ini kira-kira seperti apa? Mencuri, benar ya. Terus apa lagi? Merampok. Terus apa lagi? Merampas. Terus apa lagi? Yang jelas sesuatu hal yang memang membuat orang lain celaka ya. Korupsi juga demikian ya. Jadi hasil kejahatan itu walaupun wujud yang kita makan itu halal ya, tapi karena hasil kejahatan maka itu haram. Kalau tercampur dengan materi haram gimana kira-kira?
Nah, benar ya. Ayam digoreng pakai minyak babi misalnya, ya. Itu yang dikatakan tercampur dengan materi yang haram. Nanti kita akan coba lihat ya secara spesifik seperti apa. Nah, kalau internal ini faktor dalamnya, ya, dalam artian bawaannya itu emang udah haram, seperti halnya menjijikkan atau kotor gitu. Ada bangkai, darah, babi, sembelihan atas nama selain Allah, ya. Ini faktor internal, menjijikkan dan kotor. Nah, terus kalau yang membahayakan ada khamar, ya, dan segala suatu hal yang merusak dan membahayakan dan bagian dari organ manusia, nggak boleh dikonsumsi. Oke, kita akan melihat secara spesifik untuk ini semua. Nah, tadi kalau kita lihat di sini kan dibagi menjadi dua aja, eksternal dan internal. Kalau memang kita buat lebih spesifik, ya, maka akan ada halal secara zatnya, prosesnya, halal penyajiannya, halal cara memperolehnya. Nah, sebelum kita bahas sama-sama, ya, atau saya akan menampakkan slide-nya itu terkait dengan halal zat seperti apa, halal proses seperti apa, halal dalam penyajian seperti apa, dan ini seperti apa. Saya ingin satu orang itu, ya, kasih gambaran atau sedikit kasih penjelasan, ya, terkait dengan maksud dari halal secara zatnya. Siapa yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan. Kayak ayam. Oke, berarti esensinya itu memang halal, benar ya. Kalau halal dalam prosesnya siapa? Habib lagi? Yang lain ya. Oke, silakan. Ini prosesnya Pak, saya kayak ayam. Oke. Itu mungkin nggak ada nama, ya. Nggak menyebutkan nama Allah gitu ya. Kalau penyajian? Yang lain siapa? Coba. Mungkin Abrar boleh. Nah, silakan. Penyajian di mana nih? Masaknya apa? Masaknya. Kenapa dengan masaknya? Masaknya kayak bilang pakai minyak. Oh, yang tadi ya, pakai minyak apa babi atau semacamnya lah ya. Berarti itu akan haram. Oke. Kalau ini pasti tahu semua. Oke, silakan. Misalnya kayak ayam tadi, dia dari diam sendiri ya Pak. Nggak boleh, karena kan dari cara pengelolaannya aja dia udah nggak baik. Oke, benar ya. Oke, kita akan coba lihat lebih spesifik seperti apa. Pada dasarnya, hukum asal semua makanan adalah halal sampai ada keterangan yang menunjukkan haramnya. Ya, jadi zatnya. Nah, kalau ini haram, haram. Kalau kita lihat ya, ini ada ayatnya. Ya, ini alasan dunia sains kenapa dia nggak baik dikonsumsi. Kalau memang manfaat dari dia tuh banyak banget ya. Kulitnya bisa dikerupuk, bulunya bisa jadi kuas, lemaknya bisa dijadiin minyak, dagingnya bisa untuk dimakan ya. Tulangnya bisa, ginjalnya bisa, ya, jantungnya bisa, semua bisa dimanfaatkan dari seekor babi. Walaupun kita hujat dia, dasar ya, nih babi itu nggak bisa nengok ke atas misalnya kan, ke bawah terus misalnya, ya. Tapi manfaat dari tubuh dia tuh banyak banget yang bisa dimaksimalkan ya. Sampai saat ini yang bisa hewan yang paling maksimal dimanfaatkan itu adalah babi. Hewan lain ada nggak seperti babi gitu? Ada nggak? Belum ya. Tapi babi ini emang mantap betul ya. Nah, karena kalau memang ginjal rusak, mau diganti dengan ginjal babi? Atau pilih mati? Mantap ya. Oke, kita akan lanjut. Halal dalam penyajiannya. Tidak boleh menyajikan makanan yang halal bersamaan atau berdekatan dengan makanan yang haram. Nah, pernah lihat? Pernah baca? Ini terjadi di Indonesia. Sempat viral dulu. Ya, enak banget. Walaupun seperti ini ya, sempat ramai. Siapa yang meramaikannya? Generasi-generasi kaula muda yang makan ini. Nah, nggak boleh ya.
Karena penyajian menyajikan makanan yang halal bersamaan atau berdekatan dengan makanan yang haram, ya. Kalau ini penyajian dengan tempat yang bukan tidak bersih, ini bersih banget nih, ini pakai alkohol kan, disabun, pakai pembersih lantai, semua bersih banget nih, mengkilat nih, keset ya, gitu kan. Nah, tapi balik lagi tadi, ya. Tadi di slide awal ada kata-kata jorok, menjijikkan. Ini menjijikkan nggak? Ya. Kita gambarnya ini adalah suatu hal yang kotor gitu. Nah, bahkan kalau memang kalian searching tuh di Google ya, enggak hanya seperti ini, WC jongkok, bahkan WC duduk juga dijadikan tempat bakso. Nah, kalau kayak ini kan macam WC sumbat kan jadinya kan? Oke, WC sumbat gitu. Oke, ya. Ada saja ya. Nah, kalau bersamaan tuh seperti ini. Ini daging sapi, ya. Terus diberdekatan dengan daging babi. Ya, daging babi yang mana nih? Ya, pokoknya berdekatan lah satu rak ini. Nah, di sini nih daging babinya nih, ya. Ini agak sedikit blur ya. Nah, jadi daging babi, daging sapi, ya. Jadi orang-orang itu ketika ambilnya tuh, kalau memang nggak selektif, ambil saja. Halal karena proses. Nah, seperti hewan yang disembelih harus sesuai dengan syariat. Ya, kaidah syariat termasuk dalam hal ini adalah proses pengolahan bahan pangan tidak boleh bercampur dengan yang haram. Ya, jadi ini ya. Nah, pada dasarnya ayam itu halal, tapi tanpa menyebutkan nama Allah, maka haram. Nah, ada apa dengan martabak? Boleh nggak ada nggak yang bisa kasih pendapat? Ada apa dengan martabak dengan slide ini? Martabak. Gimana? Kenapa dengan telur dicuci? Bawahnya masih hidup. Bawangnya masih hidup ya, belum mati bawangnya ya. Iya, benar. Tapi yang namanya sayuran itu semuanya halal. Dari krimnya, Pak. Nah, ya. Seperti kata teman kalian yang pertama tadi, telurnya itu keluarnya dari mana telurnya? Keluarnya itu dari itunya lah ya. Dari sesuatu hal yang jorok ya. Nah, ketika nengok telur ada pupnya nggak? Ada. Pup itu kalau nggak kita cuci, itu najis, itu jorok, itu menjijikkan. Kita ya. Kotoran di ayam itu yang nempel di cangkangnya itu jatuh ke situ, itu bisa menyebabkan martabak ini adalah menjadi martabak yang haram ya. Makanya pemerintah dalam undang-undang tadi itu ya mewajibkan semua pelaku UMKM mau kecil atau besar itu harus ada sertifikasi halal. Memperolehnya ya sama seperti yang kalian sebutkan tadi, ini mencuri. Ini coklat nih ya. Nah, dicuri, coklat ini halal tapi karena mencuri jadi haram. Nah, ya. Oke, nah ini yang akan kita diskusikan. Tapi sebelum masuk sini, ada yang ditanyakan terkait dengan ini? Semua ini ada? Nah, boleh, silakan Habib. Bagian cara perolehan tuh Pak, misal Oke, ini. Kan kita nggak tahu kalau misalkan orang jualan ayam geprek itu dia ayamnya dapat dari mana? Oke. Ada curi atau apa? Terus itu yang kena haram itu pelanggannya atau dia? Oke, kita nggak tahu ya. Nah, bahkan mungkin bisa kita katakan ketika kita ke pasar kita nggak tahu ayam itu disembelih dengan nama Allah atau enggak. Nah, atau lagi disembelih dia lagi gibahin kawannya misalnya, kalau bisa gini kita buat kan, diam saya, kita potong lehernya gitu. Nah, kan kalau emang nggak sembelih dengan nama Allah haram kan, habis itu kita beli. Nah, itu yang dosa siapa? Ya, benar ya. Begitu juga dengan ayam geprek. Penjualnya yang tidak melindungi kita. Kita selaku orang awam dan nggak tahu itu dimaafkan. Tapi tugas kita apa? Mencari tahu. Gitu ya, Habib ya? Yang lain ada sebelum kita masuk?
Oke, Vera? Ya, ini bertanya Pak, Mm-mm. mengenai kan pada faktor internal dijelaskan bahwa darah tuh merupakan kehalaman produk pangan yang slide. Oke, yang tadi ini ya, tabel ini ya. Oke, darah. Oke. Jadi namun dalam satu kasus tuh kan yang kita ketahui ada berbagai makanan daging mentah Mm-mm. yang masih terdapat darahnya walaupun sedikit darahnya. Oke. Kalau saya sih sering ketika kita makan paha ayam tiba-tiba ada darah di situ. Gitu ya, ada? Ada. Oke ya. Boleh atau enggak? Ketika kalian berjumpa dengan kasus demikian, kalian itu lanjut makan atau meninggalkannya? Atau atau gimana? Atau komplain? Komplain. Kalau di rumah gimana? Enggak, ada orang makan dulu kan. Kalau ada orang enggak jadi makan gitu kan. Nah, darahnya itu kalau memang kita mau makan boleh. Karena syarat darah itu menjadi haram itu kalau dalam makanan itu darah yang mengalir atau sengaja dijadikan sebagai makanan. Nah, kalau memang di negara-negara komunis itu ya seperti Cina, mereka darah itu sengaja dibekukan. Ya, habis itu dijadikan agar-agar untuk dijadikan makanan. Itu enggak boleh. Ada enggak orang sengaja masak ayam, goreng ayam itu biar ada darah situ, ada enggak? Enggak. Ya. Asal darah itu enggak mengalir, makan aja. Kapan lagi kita makan darah? Gitu. Tapi kalau kita mau makan ya, tapi kalau nggak mau makan ya udah kita tinggalkan atau kita ambil. Kalau di tempat makan kita komplain biar dapat yang lain. Kalau memang di rumah jangan dibuang, goreng lagi. Nah, kita bisa pastikan nggak ikan yang kita makan itu nggak ada darahnya di tulang-tulang itu? Nah, pasti ada. Ya. Jadi boleh makan? Boleh. Cuman yang perlu kita garis bawahi, ya, yang perlu kita pertanyakan juga, apakah makanan halal itu sudah tentu baik? Apakah makanan baik itu udah tentu halal? Gimana? Kalau halal belum tentu baik. Kalau baik belum tentu halal. Kari kambing misalnya halal? Halal, kari kambing halal. Ketika makan sama orang hipertensi, darah tinggi, baikkah dia? Enggak, halal belum tentu baik dan baik belum tentu halal. Contohnya apa? Orang tinggal di pegunungan, mereka merasa minum tuak itu bisa menghangatkan badannya dan itu baik untuk mereka. Baik, ya kan? Tapi udah halal? Tidak. Nah, halal belum tentu baik, baik belum tentu halal. Tapi yang bagusnya itu kita makan yang halal dan baik. Seperti itu, kurang lebih Vera. Oke. Nah, karena waktu juga udah semakin mepet ya. Kita akan coba diskusi sedikit terkait dengan video ini. Ya, jadi silahkan kalian simak baik-baik. Nanti mungkin saya akan minta 2 orang untuk berpendapat ya terkait dengan video ini. Disimak dengan baik-baik ya. Oke, menarik. Apa yang kalian tangkap? Oke, silakan Habib. Jadi di situ dibilang kalau misalkan mereka menemukan sebuah proyek yang bisa menciptakan sebuah daging ayam tanpa harus minum ayam, dengan cara mengambil sel telur dari ayam yang akan digabungkan dengan bahan apa itu jadi dagingnya itu. Oke. Kita nggak boleh disembeli ayam untuk makan ayam. Oke, makan ayam tanpa mati ayam. Untuk hari ini cukup dulu ya, insya Allah. Kalau memang ada yang didiskusikan, kita akan diskusikan di pekan depan ya. Saya akan kasih waktu sekitar 15 menit untuk kita diskusikan terkait dengan hal ini. Kenapa? Karena kita sudah habis waktu di pertemuan kali ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya telah mau berhadir tepat waktu ya. Luar biasa di kelas hari ini ada interaksi, ada diskusi yang luar biasa yang terjadi. Ya, saya harap pekan depan juga terjadi seperti ini, bahkan bisa lebih meningkat.
Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan berkah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT sertifikasi dosen Smart tahun 2024. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.